kita itu bisa biasa saja. Kita bukan siapa-siapa gitu ya. Tetapi kalau kita punya keinginan untuk mendalami secara profesional apa yang kita lakukan, lalu kita memiliki etos kerja yang baik, lalu serawungan itu bergaul lah gitu ya. Allah itu memberikan jalan pada kita untuk kemudahan-kemudahan. Halo, apa kabar Pak Budi? Baik. Ya, Pak Budi boleh ceritain Ancol Tempo dulu, kesan pertama ketika di Ancol? Ya, Ancol itu untuk Jakarta, untuk kita adalah oase ya. Satu tempat yang secara fisik memang memberikan warna, tetapi secara filosofis dia itu juga memberikan satu intik ya bagi masyarakat yang penat datang ke sana, yang marah jadi senang dan sebagainya. Jadi Ancol punya arti yang besar bagi Jakarta. Oleh karenanya kita harus selalu mengembangkan Ancol menjadi sesuatu yang baik. Apa tantangan Ancol, Pak? Ya, tantangannya Ancol banyak kompetitor, ya, birokrasi, ya, lalu investasi. Jadi persaingan begitu ketat, di mana akses dana, kesempatan berusaha lebih cair, lebih terbuka, bahkan lebih bebas, dimungkinkan di sepanjang pantai Jakarta. Kalau dulu Ancol monopoli. Lalu birokrasi harus kita perbaiki karena satu sisi birokrasi itu baik, tapi di sisi lain birokrasi agak memperlambat ya. Jadi teman-teman Ancol harus berusaha menertibkan diri untuk tidak sebagai birokrat dan juga memberikan satu katakan ya permintaan lah kepada birokrat untuk memperlakukan Ancol karena Ancol harus melakukan persaingan. Oke, Pak Budi, spot favorit di Ancol di mana sih Pak Budi? Apanya? Spot favorit? Sport favorit? Ya. Ya melaku-melaku. Oh, jalan-jalan. Teme-teme di Eco Park. Dan saya lakukan itu tanpa sepengetahuan teman-teman. Dan di Ancol Barat, dekat rumahnya Pak Husni, itu ada tempat yang terbuka. Dan Ancol banyak sekali tempat favorit untuk berolahraga ya. Pak Budi boleh ceritain singkat perjalanan karir Pak Budi dari awal sampai sekarang? Ya, saya kan lulus dari Universitas Deso ya di Jogja, UGM. Jadi waktu saya masuk Jaya itu nervous karena di situ banyak yang tamatan luar negeri. ITB kan lebih superior gitu ya, atau UI segala macam itu. Tapi justru dengan pressure yang seperti itu ada keinginan untuk berbuat lebih banyak, lebih baik dan sebagainya. Dan alhamdulillah tanpa bermaksud untuk menyombongkan diri, semangat etos kerja itu dan juga berkolaborasi dengan banyak pihak itu menghasilkan satu yang
yang baik ya. Saya mulai dari Jaya Property, lalu di holding, menjadi direktur keuangan, dipindah ke Ancol, direktur keuangan, lalu go public ya. Sebelumnya juga go public di Jaya, dan akhirnya jadi presidir di Ancol. Nah, mengapa saya mengatakan bahwa kita itu bisa biasa saja. Kita bukan siapa-siapa gitu ya. Tetapi kalau kita punya keinginan untuk mendalami secara profesional apa yang kita lakukan, lalu kita memiliki etos kerja yang baik, lalu serawungan itu bergaul lah gitu ya. Allah itu memberikan jalan pada kita untuk kemudahan-kemudahan. Nah, saya pernah jadi direktur keuangan ya, pernah jadi juga lawyer ya dan sebagainya. Dan Jaya Ancol memberikan satu pendidikan yang panjang bagi saya yang mungkin tidak bisa didapatkan di tempat lain. Saya baru saja membuat satu buku ya, yang ditulis oleh wartawan senior Nino Lesono. Mereka mewawancarai saya dari beberapa sisi. Ya tentu ini menjadi satu kenangan yang tadinya saya tidak mau membuat itu. Tadinya saya ya udah bikin aja karya saya, nggak usah ngomong yang tentang pribadi. Tapi anak dan istri saya yang seorang anak saya minta buat aja. Terjadilah dalam waktu 2-3 bulan selesai. Nah, ada yang unik di situ. Sesuai dengan apa yang saya alami sebenarnya. Mereka memotret apa yang saya alami, apa yang saya usahakan, dan apa yang terjadi. Jadi ya BKS kan sudah jadi satu menempel pada diri saya ya. Jadi kalau teman-teman saya sekarang panggilnya BKS, teman menteri juga gitu. Jadi BKS underdog jadi menteri gitu. Apa arti underdog? Berarti saya ya biasa saja kayak rakyat kebanyakan gitu. Waktu itu saya protes gitu loh. Loh kenapa kok underdog gitu, kok elek gitu ya. Tapi saya pelajari dari waktu saya sekolah, yang gak pinter-pinter amat gitu ya. Di Jaya Property, di Ancol, mungkin teman-teman Ancol, wah ngapain nih orang nggak ada pengalaman rekreasi masuk di sini gitu ya. Dengan modal etos kerja itu jalan gitu ya. Saya ingat sekali Ancol waktu saya masuk itu, bukan saya katakan tidak bagus, sudah bagus, tapi kurang percaya diri untuk menampilkan ini loh Ancol ya. Inilah Ancol yang punya kualitas yang memberikan arti bagi warganya gitu. Maka kala itu apa yang kita lakukan? Spending untuk iklan nggak ada, kita mengundang yang namanya teman-teman media. Kita berteman dengan Suryo Pratomo, lalu IKJ kita ajak, kita buatlah Urban Festival, mungkin 4 atau 5 tahun. Itu menjadi headline tanpa kita membayar. Di Kompas kalau membayar di headline waktu itu mahal sekali. Nah itulah saya mencoba mengajak teman-teman Ancol bahwa kolaborasi itu penting. Sampai sekarang pun saya selalu mengatakan, pagi ini ada story saya mengatakan bahwa satu itu kita punya kedalaman substansi, yang kedua kita punya etos kerja, yang ketiga kita serawungan, harus kolaborasi. Nggak mungkin kita sendiri itu berbuat untuk kebaikan ataupun kebersamaan. Oke, dari perjalanan karir Pak Budi dari awal hingga menjadi menteri, apalagi sih Pak yang ingin Pak Budi lakukan, karya apalagi nih Pak ke depannya? Ya saya sebenarnya kan sudah usia pensiun ya, tapi saya merasa bahwa kala kita diberikan Tuhan untuk masih di dunia, kita harus berbuat sesuatu.
apapun itu ya. Ya, tentu buat warung Anglo bagus, aku juga punya warung, makanya saya tanya omsetnya berapa, besaran sini apa besaran tempat saya gitu ya, penting gitu ya. Jadi tidak dipungkiri bahwa kita berusaha, saya lakukan itu berusaha, tapi hari-hari ini saya baru saja menerima amanah untuk menjadi ketua Yayasan Jaya Raya. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah mengelola, membimbing, melatih calon-calon juara dunia. Dan Jaya Raya kan punya Rudi Hartono, punya Susi Susanti, punya sekarang punya Hendra, punya Apriani dan sebagainya, punya Rian. Yang ya kalau saya bangga ketemu sama mereka, itu satu. Yang kedua, saya membentuk satu lembaga kecil ya. Saya buat kantor kecil, temennya cuma 4-5 orang, namanya Arkana. Arkana adalah satu kelompok yang berkeinginan untuk berbuat baik. Ini dari zero. Ya, mestinya saya bikin mungkin 10 tahun yang lalu. Tapi ya nggak ada kata terlambat, kita buat. Apa konsepnya? Satu, pendidikan. Ya. Bagaimana kita membuat pendidikan yang saya memiliki kompetensi menjadi suatu core. Yang kedua apa? Karena saya orang korporasi, ya pendampingan bisnis. Jadi siapa yang mau melakukan bisnis, nggak perlu saya jadi komisaris, tim saya membantu sehingga bisa memperlancar, bahkan menjadikan usaha yang akan dilakukan baik. Syukur-syukur Arkana punya share di situ, sehingga mereka punya keberlangsungan. Yang ketiga, ya kunci saya komunikasi. Saya punya tim komunikasi, salah satunya Mbak Adita Irawati ya, staf khusus saya di perhubungan, sekarang jadi staf khusus di kepresidenan, untuk mengkomunikasikan apa yang kami buat dan apa yang patut kami share pada masyarakat, sehingga masyarakat itu respect pada pemerintah, bersama-sama membangun bangsa. Recreation itu banyak konotasi ya. Konotasi yang harafiah, mengkreasi ulang sesuatu ya. Tapi mungkin nggak penting kita ngomong soal recreation gitu ya. Tapi bagaimana recreation itu membangun konteks filosofi, satu hal-hal yang substansi yang penting bagi bangsa dan masuk di dalamnya gitu ya. Karena apapun, saya punya Arkana, ini punya recreation, please lah. Tapi kita berbuat karena kita punya kemampuan masing-masing. Kita punya satu kemampuan lain dari teman yang lain. Pasti recreation punya ABC, si A punya kemampuan ini, B punya ini. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk bangsa ini? Dari hal yang kecil, katalah wira swasta, membuat rumah Anglo ini. Itu bagus. Ya. Lalu lebih advance lagi ya, CSR dan sebagainya. Dan lain. Jadi saya tidak akan mengartikan apa recreation, tetapi apa yang akan dilakukan oleh recreation itu menjadi penting supaya ini bermanfaat untuk bangsa. Mind, ya. Semangat ya. Coba perhatikan konglomerat yang sekarang ada itu. Mereka kan tamat SD, ya,
Tapi mind dan etos kerjanya luar biasa. Dari tukang beca, dari jual bakmi segala macam. Karena dia mengkapitalisasi kemampuan yang ada, nah itu berkembang dengan baik. Saya mau cerita sedikit tentang waktu saya sakit COVID itu. Mengapa saya bisa bangkit dan mendapatkan kesempatan hidup kedua? Karena mind. Kala saya sadar, saya berpikir, saya ini menteri loh. Banyak pekerjaan yang belum saya kerjain. Saya ini kepala keluarga loh, yang harus membuat anak istri saya itu mampu untuk berkehidupan yang layak gitu ya. Saya berdampingan dengan banyak orang gitu ya. Alhamdulillah saya diberikan oleh Tuhan untuk lakukan. Ya kala itu ya saya survival ya, lebih sulit dari survival kalau kita tentara jurit malam, karena saya harus membersihkan badan sendiri, harus kontak sendiri dan sebagainya, dan ya sholat tentu dilakukan gitu ya. Jadi mind itu penting. Jadi kalau kita ngelokro, orang Jawa bilang punya konsep apa tapi turun terus, tidur terus gitu ya, terus jagongan terus gitu, ya nggak ada apa-apanya gitu. Tapi kalau mind kita menghantaran kita dalam keseharian, saya yakin banyak generasi muda ini baik. Nah, saya hanya ingin berpesan, kebenaran saya kemarin juga diwawancara tentang bagaimana kita menginspirasi Gen Z, ya. Karena Gen Z kita ini kan pinter-pinter. Kadang-kadang kita nggak mikir, karena saya bilang dia mikir kayak gitu, simple. Kita mesti berapa langkah, dia satu langkah gitu ya. Tapi cuek, ya, saat gelemi dewi gitu ya. Nah, oleh karenanya dia sudah punya substansi yang baik. Yang kedua harus punya yang namanya daya juang. Dan yang ketiga ya serawungan kayak sekarang. Makanya saya diundang Pak Waluyo, senang ke sini ketemu teman ya. Dan jangan lupa ketemu teman itu memperpanjang umur ya. Jadi bagi teman-teman itu baik untuk dilakukan. Tapi jangan kebablasan. Ketemu terus nggak jelas gitu ya. Ada tujuan-tujuan tertentu baik secara individual atau kelompok kecil, kelompok besar yang bermanfaat. Ya, seperti yang saya katakan tadi, reuni itu menjadi penting. Terutama kala kita menjadi senior ya, nggak mau ngomong yang lain. Kalau senior tuh rada gagah gitu loh ya. Temen ya, itu sangat penting. Saya sebenarnya akan mendapat tugas yang di luar negeri. Saya bilang maaf, saya pengennya di Jakarta. Karena apa? Saya banyak teman, saya banyak kesempatan untuk melakukan tidak saja yang sifatnya bisnis, dan itu menjadi hiburan bagi saya. Saya sering dikomplain sama istri saya gitu. Kalau saya jadi menteri itu jam 7 ya sudah di rumah gitu. Nah sekarang kadang-kadang lebih, bahkan semalam jam 11 gitu ya. Ketemu siapa? Saya ketemu kemarin, serangkaian ketemu. Kemarin saya ketemu alumni dan jam 10 saya latihan band ya sama anak-anak muda-muda gitu. Nah itu yang membuat kita itu bergairah gitu. Nah reuni ini artikan bahwa kehidupan kita itu nggak selesai sampai di sini. Sampai akhir hayat kita harus punya peran dalam masyarakat, dalam pertemanan dan sebagainya. Wow, 64 tahun Ancol ini sudah berdiri. Jadi banyak sekali orang-orang termasuk kita dibesarkan oleh Ancol. Membesarkan itu bukan berarti mendapat penghidupan.
dia mengerti tentang Ancol, apa yang Ancol buat aja itu sudah membesarkan. Nah, oleh karenanya bagi kita-kita yang sudah senior, ingatlah jasa Ancol pada kita banyak sekali. Jangan ngerecokin, ya, support. Bagi teman-teman yang di dalam, kawan-kawan harus berkompetisi dengan globalisasi. Lakukan yang terbaik dan saya yakin kalian bisa melakukan. Selamat ulang tahun 64 Ancol. Keren.